Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Gusti Allah sampun menyempurnakan nikmat-nikmatnya datang kula jenengan, termasuk kula panjenengan dipun paringi kiblat Ka'bah yang dulu ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah pernah pindah kiblat selama 17 bulan, dan ternyata oleh Allah kiblat itu dikembalikan lagi. Nabi Muhammad diperintahkan supaya menghadap ke kiblat. Nah itu kembali lagi kiblatnya adalah di Ka'bah. Itu adalah termasuk nikmat yang diberikan pada kita, yang menjadi kiblat bagi Nabi Ibrahim, lalu jadi kiblat kita semua. Termasuk lagi Allah menyempurnakan nikmat itu dengan mengutus, yaitu dengan mengutus Nabi, dengan mengutus Rasul, yang Rasul itu diutus dari jenis kita, yaitu dari manusia. Kalau di Mekah ya Rasul yang diutus dari penduduk Mekah, yaitu Nabi Muhammad, yang di situ dari jenis manusia, dari suku Quraisy. Itu pun sebagai nikmat yang sangat besar bagi kita semua. Lah mula tengriku didhawuhne kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat seperti mengutus rasul fikum ing dalem sira kabeh kepada kalian semua, hai manusia, rasulan seorang utusan minkum dari kalian. Jadi Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita untuk mengenalkan agama, untuk mengenal ibadah, itu diutus Rasul dari jenis manusia. Menungsone ya kados kula jenengan, bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi diutus Rasul dari jenis manusia. Yang di situ yatlu kang maca sapa Rasul ngalaikum ing atase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Yang Rasul itu diutus ke dunia, yaitu yaqra'u alaikumul Qur'an, membacakan Al-Qur'an, memberikan keterangan-keterangan Al-Qur'an. Bil amri wan nahyi, yang di dalam Al-Qur'an itu ada perintah, ada larangan. Jadi di dalam Al-Qur'an ada perintah, ada larangan. Wa yuzakikum lan wis nyucikake sapa rasul ing sira kabeh, yutahhirukum nyucikake sapa rasul ing sira kabeh minadzunubi saking dosa. Yang rasul itu diutus oleh Allah, yutahhirukum minadzunub, nggih menika mensucikan kula jenengan minadzunubi dari dosa, supaya kita itu terlepas dari dosa. Dengan apa? Dengan diajarkan bitauhidi, dengan diajarkan kalimat tauhid, yaitu dengan diajarkan kalimat la ilaha illallah. Itu untuk mensucikan dosa-dosa kita dari kemusyrikan. Jadi orang musyrik itu, ketika musyrik itu kita harus untuk menebus dosa ya kembali kepada bertuhan kepada Gusti Allah. Musyrik niku sak elek-eleke dosa niku musyrik. Dosa yang besar itu termasuk musyrik. Membunuh itu juga dosa besar. Tapi musyrik itu termasuk dosa yang Allah tidak akan mengampuninya. Allah itu cemburu lek diwayuh. Sami Bu, tiang diwayuh ki mboten penak. Dimadu ki mboten penak. Gusti Allah enggak gelem kok dipadakne karo liyane. Terus diarani musyrik, dosa besar. Ngoten. Jadi Wayuzakikum, Rasul mensucikan datang
kita semua, kepada kita semua manusia, disucikan dari dosa dengan cara menika mengikuti ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini ajaran nyembah datang Gusti Allah, itu ajarannya nabi-nabi sebelumnya. Sampai Nabi Muhammad kuwabeh podo ajarannya tauhid. Dan termasuk lagi wasodakoti. Untuk menebus dosa itu Rasul pun memberi perintah supaya beribadah sosial, sodakoh. Jadi tidak hanya beribadah yang mahdoh murni, tapi kita pun diajarkan supaya yaitu beribadah sosial. Hati nebus dosa ki ya ana kalane baik dengan keluarga. Seperti Kanjeng Nabi ki ngoten. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku memberikan contoh datang kula panjenengan itu dalam bidang akhlak. Jadi buistu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi terhadap para tetangga. Niki Kanjeng Nabi nguwai contoh sing apik. Jadi ketika ada orang itu apik apa elek, niki is'al ila jironika. Jadi pernah ada orang itu datang kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya ini jelek nopo saya itu jelek apa baik? Maka Rasulullah jawabnya, is'al ila jironika. Kalau kamu ingin kamu itu jelek atau baik, tanyakan pada tetanggamu. Jadi ngoten. Jadi tanyakan pada tetanggamu, in khairon fa khairun wa in sarun fa sarun. Lek tanggamu ki ngarani apik berarti awakmu apik. Kalau tetanggamu lu ngarani elek berarti kamu itu juga jelek. Ngoten. Ukurannya tangga. Mboten napa niku mboten diri kita sendiri, mboten orang yang selalu membenarkan, mboten, tapi ukurannya tangga. Lek tanggamu ngarani apik, ya apik. Lek tanggamu ngarani elek, ya elek. Ngoten. Dadi nggih ngukur kula jenengan diri kita baik apa jelek, tanyakan pada tetangga. Ngoten. Wa yu'allimukum lan mulang sapa Rasul ing sira kabeh alkitab ing kitab ma'ani Al-Qur'an, tegese pira-pira arti dari Al-Qur'an. Rasul yang diutus oleh Allah untuk sebagai penyempurnaan nikmat kepada kita itu adalah Rasul niku mulangne makna-makna Al-Qur'an. Mengajarkan isi Al-Qur'an datang kula panjenengan. Ngoten. Dadi Al-Qur'an niku yang kita ikuti isinya. Isinya. Ada orang tidak bisa baca Quran tapi ngerti isine. Mengamalkan isinya. Ada orang baca Quran fasih tapi kadang-kadang tidak mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Sing apik sing pundi? Sing apik ya ndak ngerti, ndak iso maca tapi iso ngamale kandungan di dalam Al-Qur'an ngoten. Wal hikmata, Nabi termasuk mengajarkan hikmah, yaitu perilaku. Dari segi ucapan, Kanjeng Nabi mengajarkan, lek berkata konseng apik. Kul haqqa walau kana muron. Kon berkata yang benar, walaupun pahit dirasakan. Terus saya termasuk lagi, napa niku kan berkata sing benar atau lebih baik diam kan ngoten. Niku ajarannya Kanjeng Nabi mengajarkan nggih menika berakhlak yang baik di dalam pembicaraan, berakhlak yang baik di dalam bergaul, berakhlak yang baik di dalam keluarga. Wi Kanjeng Nabi lek mulangne ngoten. Mulangne kepada kita semua. Wa yu'allimukum lan mulang sapa Rasul ing sira kabeh mak ing barang lam takunu kang ora ana sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sira kabeh. Rasul juga mengajarkan sesuatu yang kita semua belum tahu. Ayu alimukum ahbarul umami. Rasul termasuk mengajarkan kula panjenengan berita-berita umat. Berita-berita umat al-madiyah yang telah lampau.
Dadi enek umate Nabi Nuh sing mereka mati. Dadi kaum Nabi Nuh yang mereka mati mergo kena banjir. Enek kaum Nabi Soleh, enek kaum Nabi Lut, wonten malih kaum Nabi Hud. Niku semuanya oleh Allah dimatikan karena mereka banyak membantah para rasul. Nah niku damel pelajaran kula panjenengan sehingga oleh rasul, oleh Nabi Muhammad diceritakne datang kula panjenengan supaya kula panjenengan ngerti bahwa wal ngakibatu lil muttaqin. Pungkasan apik niku hanya untuk orang yang bertakwa. Orang itu jaya kaya apa ae, tapi kalau tidak bertakwa itu pasti akhirnya akan hancur. Raja Fir'aun niku berkuasa ratusan tahun, Raja Fir'aun hancur karena tidak bertakwa. Jadi menurutno wal ngakibatu lil muttaqin. Jadi takwa itu menjadi pungkasan sing apik. Jadi akhir kehidupan yang baik itu akan diperoleh orang yang bertakwa. Sing boten bertakwa enggak awet. Hartane akeh tapi lek enggak takwa, niki mbasa ditinggal matine mesti buyar. Jadi buyar ngirayan anak putu ngaten niku. Atau memperolehnya kurang baik, niki urung sampai mati kadang-kadang wis entek. Ada lagi sing tengeriku digawe loro-loro kan ngoten. Tapi sing bertakwa niki harta akan tetap bertahan apik. Persaudaraan akan tetap bertahan apik. Ngoten iki sing bertakwa. Wa qasasal anbiya termasuk lagi diceritakan oleh Rasul itu adalah ceritanya para nabi-nabi. Jadi ceritanya para nabi-nabi yang mereka itu menika penuh dengan kesengsaraan. Termasuk Nabi Muhammad itu pun penuh dengan kesengsaraan Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ngazizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul kepada kalian. Yang Rasul itu ngazizun, abot. Rasul itu sangat berat sekali. Artinya berat niki Rasul niku nyawang jenengane nelongso. Nyawang umat iki Rasul Nabi Muhammad ini nelongso. Mboten kok bangga, wes anak buahku udah teko. Tidak begitu. Rasul itu nyawang kula jenengan nelongso. Lah piye subuh wayahe bangkong harus ke sini jenengan untuk sholat berjamaah. Berlaku baik, beribadah baik, kadang-kadang di situ sik dilokne menungso. Sik dilokne wong sing gak seneng. Zaman kan Nabi kan ngoten. Jadi Kanjeng Nabi niku melihat umatnya, melihat sahabatnya niku kadang-kadang melas. Sik dijak perang, dijak menghadapi musuh sing akan menghancurkan agama. Neng kono sik disuruh ibadah melas ngoten. Jadi melihat napa niku melihat penderitaan umat iki Nabi niku welas. Tapi Nabi itu kharisun alaikum. Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu kepengin umat iki penak. Duwe kekarepan umat iki penak, umat iki kabeh mlebu swarga. Ngoten, duwe kekarepan ngoten niku. Sehingga Rasul niku raufur rahim. Jadi Rasul niku sangat kasih sayang. Seneng kasih sayang, selalu ingin menyampaikan kasih sayang, selalu ingin berbuat kasih sayang. Niku kanjeng Nabi Muhammad sing oleh Allah diberi nama loro. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum ngazizun alima anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang suka menyampaikan suatu kebaikan, Rasul yang suka selalu berbuat baik. Ngoten. Jadi Nabi Muhammad ki dipun paringi gelar loro niku.
Raufur Rahim. Jadi Rasul yang suka menyampaikan kebaikan pada umatnya dan Rasul yang selalu ingin berbuat baik pada umatnya, selalu kasih sayang pada umatnya. Wa akhbaro hawadisi, termasuk Rasul niku ugi memberikan berita-berita sing baru al mustaqbal yang dihadapi. Berita-berita baru yang dihadapi nggih menika tentang agama, tentang ajaran agama, tentang hari kiamat. Ngoten niku. Jadi tentang napa niku perkara gaib, perkara yang tidak bisa diraba, tidak bisa dipanca indera itu adalah gaib. Termasuk malaikat, surga, neraka, ngares, kursi Gusti Allah itu termasuk gaib. Walaupun malaikat yang dijumpai oleh Kanjeng Nabi Muhammad niku karena telah berbentuk manusia, jadi berbentuk manusia yang tampan, berbentuk manusia laki-laki yang tampan, niku bisa dilihat. Tapi asli dari bentuk malaikat termasuk gaib. Gaib yaitu tidak bisa diraba, tidak bisa dipanca indera. Fadhkuruni adkurkum, fadhkuruni lek wis nikmat niku kalih Gusti dipun paringne datang kula njenengan wis lengkap, mula kula njenengan diperintah fadhkuruni padha iringa sira kabeh ing ingsun, ingatlah kalian kepadaku. Lek ingat dengan apa? Bilisani, dengan lesan, berarti dengan ucapan-ucapan tasbih, dengan ucapan-ucapan memuji alhamdulillah. Tidak eling ngoten, tidak eling kalih Gusti iki ada kalanya dengan lesan, dengan ilat berarti dengan menyebut. Wal qalbi kon eling dengan hati, dikon eling dengan hati. Jadi eling dengan lesan ini berarti membaca tasbih, eling dengan lesan berarti membaca takbir, ngoten. Lalu kon eling dengan hati, lek salat kon sing khusuk. Bakal khusui kaya dene khusuk. Khusuk itu ingat kita terhadap Allah dalam hati khusuk. Mula khusuk niku, khusuk di dalam salat itu harus dipraktekkan di luar salat. Jadi khusuk itu tidak hanya di dalam salat, tapi khusuk itu dalam pergaulan pun harus khusuk. Selalu ingat pada Allah sehingga dalam pergaulan itu tidak menyakitkan pada orang lain. Tidak akan berbuat sesuatu yang jelek pada orang lain. Termasuk apa itu zikir dengan hati, wa tadabbur qiraah. Ketika jenengan berzikir, lah ini tadabbur, berangan-angan di dalam zikir yang dibaca. Jadi berangan-angan di dalam zikir yang dibaca sehingga ada zikir dengan lesan, ada zikir dengan hati. Berangan-angan. Jadi tadabbur makna, berangan-angan maknanya. Ketika ada ayat yang di situ menunjukkan suatu siksa, kita pun harus berpikir bahwa aku telah menjauhi apa belum. Ketika ada ayat yang menunjukkan perintah, maka di situ kita harus berpikir sudah mengerjakan apa belum. Mula ngaten para ibu-ibu, bapak-bapak, orang tasawuf niku napa niku tidak pernah menjelekkan pada orang lain. Lebih baik orang-orang tasawuf itu menjelekkan diri sendiri. Ketika kita bertemu dengan anak muda, kita pun dalam hati harus bahwa anak muda ini dosanya lebih sedikit karena masih umurnya sedikit. Saya yang usia ini tentunya dosanya lebih besar, luwih akeh, mergo usianya luwih tua, usianya lebih tua. Ketika kepanggih ketemu dengan orang yang sudah tua, kita pun dalam hati juga harus begitu, bahwa orang tua ini hidupnya sudah lama, tentunya amal kebaikannya, ibadahnya luwih akeh. Saya yang rodok muda, ini tentunya ibadahnya kalah dengan orang yang tua. Sebab umur saya masih belum begitu tua.
Ya kedah ngoten. Dadi sing dielek-elek ki awake. Ketika bertemu anak kecil, kita nggak boleh benci. Anak kecil ini adalah belum melakukan dosa. Cah cilik iki urung ngerti karo dosa. Tapi saya yang usianya sudah senja iki wis ngerti dosa. Tentunya dosane luwih akeh dibanding anak kecil. Ngoten. Jadi dalam hati kula jenengan ngoten. Nah, termasuk lagi kalau jenengan disuruh berzikir nek Gusti Allah bil jawarih dengan anggota tubuh. Kayak rukuk niku zikir. Jadi zikire kita dengan anggota tubuh adalah karukui, kayak rukuk. Rukuk itu termasuk napa niku ibadah hayawan. Rukuk. Lah kita disuruh rukuk itu zikir anggota tubuh kita. Wah sujud itu termasuk zikir anggota tubuh kita itu sujud. Rukuk itu artinya juga tawadhu. Sujud artinya juga tawadhu, ngasorne. Tapi lek sujud itu lebih rendah lagi. Ngoten. Jadi makanya di dalam napa niku, di dalam sholat yang paling banyak adalah sujudnya. Ngoten. Adkurkum mongko eling ingsun ing sira kabeh bil ihsani kelan gawe bagus. Ketika kula panjenengan niki mau berzikir kepada Allah, baik berzikir dengan lisan, berzikir dengan hati, berzikir dengan anggota tubuh, kula panjenengan niku berbuat baik pada Allah, maka adkurkum Allah akan ingat kepada kita bil ihsan dengan memberi kebaikan. Jadi Allah akan memberi kebaikan yang banyak datang kula jenengan. Akibat sing apik panggah orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak akan mempunyai akibat yang baik. Warohmah, Allah selalu memberi kasih sayang kepada kita semuanya. Wanikmah, selalu diberi nikmat. Baik nikmat yang lembut ataupun nikmat yang kasar, Allah selalu memberi. Tinggal kita menyukuri. Semakin kita ingat nikmat Allah, maka kita akan semakin banyak bersyukur. Fid dunya wal akhirah, baik nikmat di dunia ataupun nikmat di akhirat. Jadi nikmat di dunia itu seperti kita bisa hidup dengan baik, kita bisa ibadah. Nikmat akhirat kita oleh Allah dosanya diampuni, itu pun nikmat akhirat. Dosanya diampuni. Waskuru lan padha syukur li sira kabeh li maring ingsun. Nikmati nikmat ingsun bitaati kan taat. Kita semua disuruh bersyukur kepada Allah. Nggih menika mensyukuri nikmat dengan cara napa? Menika dengan cara taat datang Gusti Allah. Dengan cara taat datang Gusti Allah niku disuruh mensyukurinya. Jadi fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku bisolah dengan sholat. Lah sholat ini menyangkut berbagai macam napa niku amalan. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku bitasbihi dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi bersabda ngeten di dalam hadis qudsi, man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Sinten sing eling Gusti Allah dalam hati, maka Allah akan ingat dalam diri Allah sendiri. Jenengan diingat oleh Allah dalam zat Allah sendiri. Lek jenengan eling neng Gusti Allah fi nafsi dalam atine, dalam hati jenengan selalu ingat pada Allah, selalu mengagungkan kepada Allah, maka Allah akan mengingat dalam zatnya Allah sendiri. Waman zakaroni fi malain zakatu fi malain khairin min mislihi. Barang siapa yang ingat kepada Allah di dalam perkumpulan, maka Allah akan mengingat pada kumpulan yang lebih baik. Ini artinya ngeten.
lek jenengan iki zikir mlumpuk ngeten iki, jenengan ingat pada Allah niki neng keramaian. Niki Allah pun akan mengingatmu, Allah akan mengingat panjenengan, jenengan akan disebut-sebut neng kumpulane malaikat. Tilek jenengan pada waktu niki ingat datang Gusti Allah neng keramaian, niku panjenengan akan diingat oleh para malaikat dalam kumpulannya malaikat. Sebab malaikat niku demen banget ketika ada umat Nabi Muhammad niki selalu melumpuk untuk napa ngamalnya suatu kebaikan. Jadi barang siapa yang ingat kepada Allah, ingat kepadaku, kepada Allah maksudnya, fi malain ing dalem napa niku kumpulan khairin kang luwih bagus, maka akan saya sebut di dalam kumpulan yang lebih bagus. Jadi lek jenengan niku zikir mlumpuk wong sak menten ngeten niki akan disebut-sebut oleh malaikat di kumpulan malaikat sing luwih akeh. Ngoten, sing luwih akeh. Ketika kula jenengan berkumpul untuk mengingat Allah dengan kumpulan sing akeh, Allah akan memberikan sebutan kula jenengan disebut-sebut malaikat sing luwih akeh neh, ngoten niku. Dadi waskuru padha syukur sira kabeh limaring ingsun. Nikmati ing nikmat ingsun bitaati kelawan taat. Bersyukurlah kalian yaitu dengan cara taat. Berarti dengan cara taat. Baik taat sing bangsa penggawe utawa taat yang bangsa ninggalne. Di taat niku wonten ana kalih. Ada taat berbuat. Contohnya kula jenengan salat, kula jenengan poso, jenengan ibadah haji, jenengan zakat ini termasuk taat sing hubungannya dengan perbuatan. Wonten taat sing hubungannya dengan meninggalkan. Contohnya ninggalnya maksiat niku wau. Berarti ninggalnya maksiat, ninggalnya rasan-rasan, ini taat bentuknya ninggalnya. Ngoten. Ninggalnya berkata kotor, taat sing bentuknya meninggalkan. Ngoten. Jadi napa niku kula jenengan kan bersyukur niku wau, kan bersyukur. Lajeng napa niku wala takfurun lan aja kufur sira kabeh. Jadi janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Cara ngufuri nikmat niku adalah pripun? Dengan cara digunakan untuk maksiat. Nikmate Gusti Allah digunakan untuk durhaka. Jadi untuk duit itu nggih dolan-dolan ning endi ngoten. Jadi lek entuk rezeki dipun paringi harta biasanya nggih dolan-dolan. Nggih nukoni sesuatu sing ndak ada manfaatnya. Niki termasuk bentuk maksiat. Jadi mengkufuri nikmat ngoten niku. Lah mula kula jenengan niku nggih menika terus diperintahne. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa akeh istainu padha golek pitulung sira kabeh. Ngalal akhirati ing atase ngamal akhirat. Kula jenengan niki lek beramal akhirat kudu njaluk pitulung ning Gusti Allah. Napa bisa beri kelawan tabah. Ngamal akhirat niku lek enggak tabah ndak iso, Pak. Jadi ngamal akhirat niku lek enggak tabah ndak iso. Harus tabah. Tabah napa ngalah taate ngatasé nglakoni taat. Nglakoni taat iki kudu tabah. Mergo napa perintahe Gusti Allah, ajarane Gusti Allah niki nggak enek sing nyenengne nafsu. Lek nafsu ya mentene ngejak turu kemulan. Wi nafsu. Lah terus sakniki jenengan
sik ngaji sik kuliah subuh. Kaya bertentangan kali keinginan nafsu. Nafsu yang menten wis ngajak sing rena-rena. Terus jenengan sik ngedang-ngedangi nggih menika napa niku jenengan ajak untuk kegiatan agama, jangan ajak untuk di masjid. Ngoten. Dadi kan tabah nglakoni taat wal bala ya kan tabah ketika diuji oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, ujian sing enek neng kula jenengan. Ujian yang diturunkan oleh Allah pada kita niku enek rena telu. Jadi enek rena telu. Jadi al-masaib bi aksami sabri salah satun. Cobaan ujian yang harus kita hadapi dengan sabar niki enek telu. Nggih menika sabrun ngala taat. Kula panjenengan harus tabah, sabar nglakoni taat. Carane pripun? Bidawami fi'liha, dengan terus nglakoni taat. Jadi tabah nglakoni taat berarti dengan cara terus nglakoni taat. Terus ada tabah dari maksiat, wasobrun nganil maksiat. Tabah menghadapi maksiat ini berarti bidawami tarkiha, selalu meninggalkan. Jadi nggak sampai dilakoni maksiat. Selalu ditinggalkan maksiat itu, selalu ditinggalkan kedurhakaan itu, maka itu termasuk tabah menghadapi maksiat. Wasobrun alal bala adalah tabah menghadapi ujian. Ngoten. Lek tabah menghadapi ujian niku dengan napa? Bihamdillah, dengan memuji datang Gusti Allah. Diwehi lara, alhamdulillah. Dene kok sik diwehi lara. Ngoten. Cara ndak diwehi lara gek urip selawasena kancane padha mati terus piye? Ngoten. Jadi ketika di napa niku diwehi lara, alhamdulillah. Ketika dicoba dengan cobaan miskin, alhamdulillah. Ngoten. Dihadapi dengan sabar. Wasukrihi, dengan selalu menyukuri. Jadi ketika nopo niku, ketika datang ujian dari Allah, mungkin tengeriku dipun paringi ujian oleh Allah ndak iso mlaku misale. Niki yo panggah disyukuri ndak iso mlaku. Dene kok sik digawe urip, ngoten. Diwehi lara nemen ngoten niku yo sik disyukuri, dene kok sik doyan mangan. Jadi nikmat Allah niku panggah disyukuri ngoten. Niki sabar menghadapi cobaan ngoten niku. Maka lek orang itu bisa napa niku menghadapi kesabaran, bisa sabar dalam 3 perkara niku wau. Sabar nglakoni taat berarti terus berbuat taat. Sabar meninggalkan maksiat berarti selalu meninggalkan maksiat. Sabar terhadap cobaan berarti selalu bersyukur, selalu memuji Allah atas cobaan apa mawon, maka orang itu dikatakan sakiron, orang yang bersyukur dalam keadaan sengsara, dalam keadaan napa niku mulia, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sengsara, keadaan penak, tetap dikatakan orang yang bersyukur ngoten niku. Kadang-kadang lek penak bersyukur, lek ndak penak niki gembreneng. Niki belum bisa dikatakan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur fisarok wadhorok, orang yang bersyukur di dalam kesengsaraan dan di dalam kesenangan, ini adalah sing iso nglakoni telu niku wau. Selalu bersyukur napa niku sabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan, selalu sabar tetap menjauhi maksiat, ngempet maksiat, selalu bersyukur napa niku selalu sabar nggih menika ngadepi cobaan. Ngoten. Para Bapak Ibu, bilih napa niku tiang sabar ki tingkat-tingkat, Pak. Jadi kula jenengan iki enggak padha tingkatane.
Inna sabira alal bala yarfa wa ta'ala salasa mi'ati darajatin. Tiang sing sabar sabar menghadapi bala, sabar menghadapi ujian niki oleh Allah diangkat 300 derajat. Tiap sak derajat niki nggih menika tiap sak derajat niku adalah adoh antarane langit lan bumi. Di orang yang di situ selalu sabar, tabah menghadapi cobaan. Dicoba karo Gusti Allah, niku selalu ngelem Gusti Allah, selalu bersyukur ning Gusti Allah. Niki derajate jenengan diangkat nggih menika 300 derajat. Antara derajat siji karo sijine niki adoh kaya dene antarane langit dan bumi. Dhuwur pangkate. Tiang sing tabah, tiang sing sabar ngadepi musibah, ngadepi bala, ngadepi ujian. 300 derajat. Jadi napa niku kula jenengan salat niku pahalane gede, tapi sik luwih gede lek iso ngadepi musibah, iso ngadepi balak cobaan. Oleh Allah diangkat dadi 300 derajat. Ngoten niku. Lajeng wasabiru ala dami taat. Tiang sing tabah nglakoni taat. Tiang sing tabah nglakoni taat niku yarfa'u ta'ala sitamiati darajatin. Orang yang selalu tabah menjalankan taat. Jadi maksiatnya tidak pernah, selalu taat terus. Sing dilakoni sing apik-apik tok, tabah. Maka di situ oleh Allah diangkat 600 derajat. Jadi jangan entuk derajat 600 antara derajat siji dengan derajat siji niki antara langit dan bumi. Lalu wonten malih sing tabah meninggalkan maksiat. Wasabiru ala maksiati yarfa'u ta'ala tis'ami'ati darajatin. Sing dhuwur dhewe Pak Bu, derajate sing dhuwur dhewe yaitu tabah ngadepi maksiat. Tabah ninggale maksiat. Niku Allah akan mengangkat 900 derajat. Enek wong ahli ibadah, enek wong ibadah, jamaah sregep, ngaji sregep, tapi ninggale maksiat ndak iso. Niki ya sik wong sing ninggale maksiat derajate dhuwur sing ninggale maksiat. Nggih menika 900 derajat. Jadi tiap-tiap manusia niki duwe derajat yang berbeda-beda. Tergantung kekuatan di dalam menghadapi nggih menika ujian, menghadapi musibah. Ngoten. Dadi sing teng ngriku ngadepi musibah, ngadepi melarat, ngadepi rekoso, ngadepi lara, ngoten niku iso tabah nglakoni niki 300 derajat. Ngoten. Sing tabah nglakoni ibadah, tabah nglakoni taat, selalu langgeng nglakoni taat niki 600 derajat tingkatane. Dhuwur dhewe yaitu nggih menika tabah ninggale maksiat. Niki dhuwur dhewe pinten? Nggih menika 900. Dadi 900 tis ngamiati darajatin, derajate 900. Tabah ninggale maksiat. Abot lho Pak. Kancane ape ndelok karnaval kita niku ya gretehan. Apa ya apik to karnaval kuwi. Nggih ngoten. Abot dininggale maksiat ki abot. Kancane mlumpuk padha rasan-rasan. Ngono ki arepe ndak melok nimbrung anu ki ape ra ngomong niki ning mulut ki ya uang ya dipekak. Ya engko ya terus malih
nyedak-nyedak karo nyekel sapu nih malah aku ya krungu kok. Dadi ngoten. Ngrasani tanggane mlumpuk. Ngoten. Terus mungkin ada seorang ibu rada adoh wis nyelot karo nggo sapu pas nyapu nyelot nyedek. Jane apa to sing diomongne? Wes malah ngene-ngene. Aku ya krungu kok. Malah ngempete iku lho angel. Ngoten. Mulane lek tabah ngadepi maksiat, tabah ngedoi maksiat niki pahalane entuk 100 derajat. Ngoten. Mergo angel. Ngoten niku. Misale napa niku tabah ngadepi nesu. Dadi selalu ninggalne nesu. Niku lho angel. Mergo wong ki mesti jarak kan ngoten. Banyak orang berbuat sing hati kita niki enggak demen. Lah akhirnya kan ya ngempet ngoten. Tapi iso ngempet enggak nesu. Niku lho. Tabah ngedoi meninggalkan maksiat. Nesu kan termasuk maksiat. Niki 900 derajat. Abot banget. Ngoten. Jadi tabah nglakoni taat iki sik dikalahne tabah ngedoi maksiat. Ngoten. Iki sik dikalahne tabah ninggalne maksiat. Sing ndek dhewe niku wau tabah ngadepi cobaan. Jadi tabah ngadepi cobaan iki ndek dhewe ngoten. Kadang-kadang ngeten, ndak patek duwe duit ngono ki terus malih ngawut. Lah iso njaga dari ngawut tabah menghadapi miskin. Iki mek 300 derajat. Tabah ngadepi salat, ngadepi ibadah, selalu menjalankan ibadah 600. Sing abot dhewe tabah ngedoi maksiat, ninggalne maksiat. Mergo dalam diri kita ada nafsu. Ngoten. Niki sing paling angel ngoten. Innallaha sunni Allah ngatoate ngatas salat bala was salat lan salat di kula jenengan niku ken nyuwun pitulung untuk akhirat itu dengan salat khossoha ngususake sapa Allah ing salat bidzikri kan disebut li takaruriha krana bola baline salat wa azmiha lan agung wa azamiha lan agunge salat. Dadi ngaten salat niku diulang-ulang niki mergo napa niku zikir niku termasuk ditentokne kok zikir kula jenengan niku diperintah kali Gusti Allah supaya njaluk pitulung bi sobri dengan tabah wasolat lan salat ngoten niki karepe lek njaluk napa niku njaluk pitulung tentang akhirat niki kula jenengan harus tabah ngadepi telu niku wau. Terus wasolati lan salat. Niki kan banyak salat malam, kan banyak salat sunat. Nggih ngadepi napa niku untuk kita minta kebaikan penak di akhirat, niki kan banyak salat sunat. Baik di siang hari ataupun di malam hari. Ingoten. Niku sing adalah napa niku amalan sing selalu diulang-ulang niku. Nah, dadi sing diulang-ulang. Jadi sholat itu diulang-ulang terus. Jadi mboten angsal kalau jenengan iki waleh. Ini mboten angsal, diulang-ulang terus. Damel napa niku untuk minta pertolongan kepada Allah keselamatan di akhirat. Jadi wong selamat ning akhirat iki karo sabar terus karo sholat niku wau. Sholat yang selalu diulang-ulang ngoten. Inna Allah iku ma'as sabirin dalam satu yang kang padha sabar. Allah itu selalu nulungi orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar ngoten iku. Wonten yang tanglet monggo.
Jadi terkait dengan derajat-derajat Nabi, kalau kita bisa meninggalkan maksiat, maka kita akan mendapatkan pahala katakanlah 900 derajat. Saya belum paham kaitannya dengan derajat-derajat itu. Kenapa? Karena saya orang manusia. Kadang kalau kita secara berdasarkan sudut 90 derajat, mungkin siku semangat itu. Kaitannya dengan bahaya derajat itu ilmunya dalam rangka bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dalam menjalankan sholat, itu sudah mengumpulkan sudah sholat, terus kita mengatakan bahwa kita mengerjakan sholat juga bisa, dan sudah olahraga kita berhadapan dengan Allah, kemudian kita membiarkan sholat itu bisa. Dan saya pernah ketika sholat dan sholat terus mau sujud, ternyata bisa ada kotoran lemak yang masih basah yang berbau. Itu terus saya membatalkan sholat itu gimana? Yang benar menerusnya membatalkan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena banyak remaja-remaja itu pakai tato, tubuhnya tato. Itu kalau dalam sholat hukumnya gimana? Sementara itu tiga pertanyaan Jadi pertanyaan dari Pak Wahyudi, derajat dalam matematika atau dalam agama itu apa sama? Derajat itu maksudnya tingkatan, Pak. Jadi menungso ki derajatnya tingkatane niku berbeda-beda. Jadi tingkatan di sisi Allah manusia itu berbeda-beda. Baik di dalam menghadapi cobaan, diwehi melarat ngono ki wong melarat niku lho, ngadepi melarat iki tiyang kan berbeda-beda lek ngadepi. Enek sing tetap bersyukur pada Allah, enek sing rodok bersyukur, enek sing meh ngawut, enek setengah ngawut, terus enek sing ngawut, ngoten to. Nah itu sing ndadekne derajat. Tentunya menghadapi kemiskinan dengan cara bersyukur. Nah, dengan cara bersyukur, dengan cara memuji pada Allah, iki kaya luwih apik dibanding karo sing rodok ngawut. Ngadepi kemiskinan malah ngawut dengan harta. Niki derajat ngoten niku. Jadi ketika kula jenengan miskin, tapi kula jenengan tetap budal di masjid. Dengan menghadapi miskin terus semek neng omah ae malah jamaah ragiat. Iki tentune derajate dhuwur sing panggah ibadah. Iki ngoten niku. Jadi maksud derajat itu adalah tingkatan. Jadi tingkatan kita di sisi Allah iki derajate berbeda-beda. Iki ngoten niku. Nggih, tingkatan kita menghadapi ujian Allah niki berbeda-beda ngoten. Jadi kekuatan kula jenengan untuk ibadah ning Gusti Allah berbeda-beda. Sehingga dengan berbeda-beda niku wali ya niku nduding kolang-kaling iso dadi emas. Pancen derajate di sisi Allah tinggi. Kula jenengan nduding saka ya panggah dadi saka. Derajate biasa. Ngoten. Jadi manusia niku ndak padha derajate. Lalu sing kedua mau adalah salat terus sudah takbiratul ihram ketika kan sujud terus dibatalne. Sebab apa? Neng sajadah ada kotoran cecak sing masih basah. Perlu dimangetosi para Pak Ibu,
bahwa tempat sholat niku sak sedenge sholat, Pak. Jadi cara enek kotoran sing rada gedine sak kepel. Ini di bawah dada kita ndak menyentuh niku mboten batal. Kan sing ketika sujud sing dinggeni kaya mek sikil, dengkul, tangan, ana to? Sikil, kaki, dengkul, tangan, terus wajah, bathuk. Kan niku. Lah niki kan gronggong, niku mboten napa-napa digangi. Tidak batal salatnya. Lho lek niku ndang diilaki enggak batal. Ngoten. Jadi ketika ketibanan najis, sing najis niku adalah garing enggak apa-apa. Tapi lek ketika ketibanan najis, sing najis niku teles, contohnya telek cecak, niku ya ndang dihilangkan. Nah, ngoten wis niku salatnya tetap sah. Basah gitu, waktu itu gitu, nah ternyata kita kan malah nggak konsentrasi ya apa ini dan bergaul, enak, terus gimana? Loh, sholatnya tetap sah, jadi kan ndak konsentrasi loh, berarti lek ngambu barang wau kan termasuk di luar napa niku di luar kegiatan sholat, termasuk teng niku kan kaya gerak refleks. Mereka biasanya lek mambu ndak enak malah justru diambu. Ngoten. Niku sholatnya tetap sah, Pak. Tetap sah. Ndang dilai. Walaupun basah kan sedikit kan dimakfu kotoran cecak niku. Jadi ngumumul balwa. Enggak perlu dibatalkan. Jadi enggak boleh dibatalkan panggah sholat. Mergo itu dimakfu. Cecak ki jagane angel, Pak. Termasuk ngumumul balwa, wis umum. Jadi cecak niku angel, Pak, dijogo angel. Sehingga di situ ada hukum dimakfu. Jadi sholatnya tetap sah, enggak perlu dibatalkan. Ya lek ketika terkena ya ndang disuntik ben kotoran itu biar ngalih ngoten. Niku dimakfu ngoten. Dadi dimakfu wong kotoran cecak ki ya mek cilik lho, kecil sekali, kuwi dimakfu. Ngoten. Kecuali kalau di situ kelihatan mata genah. Jadi kelihatan mata terus kotorannya itu besar. Nah, niku dibatalkan. Memang terkena kotoran dan sulit untuk dihindarkan. Tapi lek iso menghindar arupa gedine sak kepel ini ya salatnya tetap sah. Ngoten. Lalu yang kaitannya dengan tato. Tato itu napa? Boleh. Geser itu boleh, di sholat geser, asal lek geser itu jangan sampai 3 kali berturut-turut. Ngoten. Jadi boleh. Asal lek geser jangan sampai dadanya pindah dari kiblat. Kan nek ngelih tangan, ngoten. Lalu yang kaitannya dengan tato. Tato itu kalau dibuat dari barang najis, maka digunakan di dalam bertato, niki didamel sholat mboten sah. Contohnya tato yang dari hitam-hitamnya kotorane napa nika gurita, cumi-cumi apa anu to kae? Cumi-cumi ya. Dulu kotoran cumi-cumi sing kaya mangsi nika, niku untuk tato. Niku adalah kotoran, niku kotor, niku najis. Itu dibuat untuk tato, itu hukumnya haram, najis.
Jadi untuk sholat pun tidak sah. Tapi lek tato dengan pulpen biasa ngoten niku itu ya mboten najis. Di untuk sholat ya tetap sah. Tapi kurang baik. Tato ki termasuk diharamkan. Maksudnya termasuk taghir, mengubah. Mau diwai awak anu kuwi terus diwai reno-reno. Kuwi termasuk taghiru khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Tato niku gaya andeng-andeng nggih mboten angsal. Jadi membuat andeng-andeng nggih mboten angsal. Kan rumasane orang itu kan lek napa niku ditambahi andeng-andeng no rumasane kan luwih ayu. Rumasane. Lah nek Gusti Allah ki orang ngekei andeng-andeng kan mungkin Gusti kan luwih apik. Lah nek kono terus ngilangi lo terus gaya andeng-andeng. Walaupun andeng-andeng niku mek pulpen. Kadang kan gaya andeng-andeng dhewe niku mboten pareng. Mengubah taghir khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Jadi orang diberi andeng-andeng, wis pancen Gusti Allah lebih tahu. Ngoten. Wah iki pancen pantese dibae andeng-andeng. Wah iki pancen pantese enggak dibae andeng-andeng. Nah ngoten niku ngoten. Lek nambahi alis boleh. Alis kan wis enek. Yang enggak boleh itu lek alis ditato itu enggak boleh. Ngoten. Nambahi alis boleh. Nambahi alis. Ngoten. Jadi tato gaya andeng-andeng itu hukum tidak boleh, hukumnya haram. Walaupun sing kaitane dengan sah apa tidak untuk sholat, niku tergantung mangsine. Lek mangsine dari kotoran, niku berarti untuk sholat pun nggih mboten sah. Tapi lek mangsine mboten dari kotoran, ngoten niku maka mangsinya tidak najis, berarti untuk sholat tetap sah. Tapi tato buat andeng-andeng hukumnya tetap haram. Ngoten. Mboten malih. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa Rasulullah itu kasih sayang terhadap umatnya. Bagaimana kita bisa mencontoh dan menirukan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah termasuk orang sing Raufur Rahim yang suka menyampaikan kasih sayang dan suka berbuat kasih sayang. Niki lek kula jenengan sami mempraktekannya niki harus. Jadi mempraktekkan dalam keluarga. Ya tiyang kakung niku ya kudu sing napa niku kasih sayang terhadap istri. Jadi kan Nabi niku ngoten, kan Nabi itu sangat menghargai wanita. Wanita itu dihargai. Yang dulu tidak pernah dihargai, tapi pada masa kanjeng Nabi wanita itu dihargai. Di ngoten, istri selalu dihargai. Jadi cara masak ki kasinen ya ditakoki piye Pak jangane. Ya enak tapi rada asin titik. Nah, ngoten lho. Ora kok gotak jangan goblok kasinen ra dirasakne. Iki ndak kasih sayang niku. Tapi penuh dengan perasaan. Jadi cara kasinen ya enak tapi rada kasin titik. Nah, ngoten niku kan sing jangan kan napa niku hatinya kan lega ngoten. Tapi kalau langsung jangan goblok ora dirasakne, ya saadah ceblokne kabeh ki malah. Niki gelo. Di dalam pergaulan perkumpulan pun Rasulullah nggih ngoten niku. Rasulullah selalu banyak senyum. Jadi ngoten niku. Jadi niku disebutnya di dalam kitab-kitab zibak niku tentang akhlak Rasulullah. Besok kapan-kapan dibahas malih. Tapi yang jelas Rasulullah itu dimanapun selalu mengawali suatu kebaikan.
dimanapun, kapanpun Rasulullah niku azbadun nasi bil khairi, paling loman ing dalam kebaikan. Niku Rasulullah. Tidak pernah nyacat panganan. Kanjeng Nabi niku lek mboten kersa, Kanjeng Nabi mboten dahar. Lek kersa dahar, lek mboten kersa mboten dahar. Ndak pernah nyacat panganan. Niku termasuk Kanjeng Nabi ngoten niku. Lah lek disuguh sate bengak-bengok, aku arep satene sunduke moh ngono kae. Sing di omah perasaan. Utawa disuguh terus nyacat panganan. Iku sapa to jane sing gawe soto kok sengak men kok. Apa ndak lha niki perasaan napa sing duwe omah sing gawe soto ki gak penak. Mula Nabi bentuk kasih sayang terhadap umatnya ki ngoten niku. Jadi terhadap umatnya, terhadap manusia niku ngoten. Enggak pernah Nabi ini menyakitkan. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Jadi jika disakiti, Nabi niku ya'fu memaafkan. Digetak, disakiti ki memaafkan. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi niku lek dilokne tidak pernah menjawab. Niku kan Nabi. Lek dilokne ndak tahu menjawab. Wis mek meneng. Ngoten niku. Lah nanti kapan-kapan kita bahas tentang kasih sayang Rasulullah ngoten terhadap umatnya. Walaupun kalau jenengan ya dikasih sayang Rasulullah. Rasulullah pun tahu kalih jenengan beribadah ini ngerti ngoten. Jadi uripe Kanjeng Nabi niku tetap bermanfaat untuk umatnya. Nabi meninggal dunia, wi panggah bermanfaat bagi umatnya. Mergo nalikane gesang, Kanjeng Nabi ki dadi contoh. Nalikane wis seda, Kanjeng Nabi ki panggah nggih menika nyumerepi dhateng amal kula jenengan. Dadi roe Kanjeng Nabi ki nyumerepi dhateng amal kula jenengan. Dadi Nabi ki hidup, Nabi ya tetap bermanfaat. Nabi niku sudah meninggal, Nabi ki panggah nggih menika ya panggah bermanfaat. Sementara ngoten sampun siang. Perlu saya tambahkan juga mengenai itu diterangkan bahwa satu bulan itu amangan 10 kali amangan. Jadi kalau kita tadi keterangannya kemudian Alhamdulillah Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad sayyidil akhirin wa barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa aulatina wa asasatina wa a'malina wa amwal harakatina wa sakanatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaiha